وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتالا وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Rizky Ramadhani yang telah memimpin pembacaan tilawah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya merupakan sambutan sekaligus pembukaan acara kajian oleh Dr. Samsi Setiadi MPD selaku Dekar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Subhan, Ustaz Dr. Muhammad Subhan SHI, yang alhamdulillah hari ini dengan kesabaran beliau bersama kita, Masya Allah. Mohon maaf Ustaz Subhan. Ya. Al-Asatidz, para profesor, Ustaz Supriyanto, Ustaz Asef, Ustaz Budiaman, Ustaz Samsudin, ada Ahmad Syahal MC kita, dan Rizky Ramadhani yang sudah baca tadi ayat Al-Quran yang luar biasa untuk mengingatkan kita mengikuti jejak Rasulullah sebagai suri tauladan kita, dan pas dengan tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Subhan hari ini, yaitu tentang amalan-amalan yang buat kita dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan saya kira mungkin kita inginnya dekat Rasulullah SAW bukan cuma di hari kiamat, dari sekarang juga inginnya dekat. Jadi amalan-amalan itu insya Allah kita yakini mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW mulai kita hidup ini sampai nanti ketemu beliau insya Allah ta'ala. Sekali lagi tidak berbanyak kata, mudah-mudahan pengajian kita malam ini diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada banyaknya jamaah sekali lagi, karena hidayah, ilmu dan lain-lain itu Allah yang punya. Jadi insya Allah menembus hati-hati kita dan menjadi bekal terbaik kita menuju Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkah semuanya, sehat semuanya. Sekali lagi syukur jazilan Ustaz Subhan. Dengan ini saya atas nama pimpinan Universitas Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih dan membuka pengajian kita malam ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Samsi Setiadi MPD yang telah melakukan sambutan pada malam hari ini.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, ada Ustadz Dr. Muhammad Subhan SHI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini Ustadz? Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiyya, barakallahu fina, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin boleh langsung diambil alih aja Ustadz untuk materi pada malam hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap sivitas akademika UNJ, Bapak Rektor, Bapak Dekan. Dalam hal ini tadi yang ngasih sambutan Dr. Syamsi Setiadi MPD. Semoga beliau beserta jajarannya dan mahasiswanya semuanya saja dan rekan-rekannya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Wabil khusus pula DKM Masjid Al-Nurul Irfan UNJ. Di sini diantaranya ada Profesor Dr. Asep Supena, Al-Ustadz Profesor Dr. Asep Supena. Semoga beliau juga beserta DKM Masjid Nurul Irfan dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Terima kasih juga untuk Mas Ahmad Syahal dan Mas Rizky Ramadhani. Nah, kita doakan beliau berdua ini menjadi pemuda-pemuda yang menggerakkan dakwah Islam sehingga menjadi tegak kalimat-kalimat Allah di negeri ini dan di seluruh dunia. Barokah dua orang ini. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, dan ada di mahasiswa juga sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah malam ini kita akan mencoba membahas amalan-amalan yang kalau kita kerjakan, harapannya sih mudah-mudahan tidak hanya nanti dekat di hari kiamat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari sejak sekarang pun kita sudah ada sambungan kedekatan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya foto sama Pak Wali Kota atau foto sama Gubernur, saya menunjukkan bahwa saya dekat dengan Gubernur, saya dekat dengan Wali Kota, saya dekat dengan Pak Dekan, saya dekat sama Pak Rektor misalnya gitu ya, atau saya dekat sama Prof. Asep Supena. Itu tidak menjamin kedekatan saya itu membuat saya selamat di akhirat nanti. Jadi kalau saya foto bareng, saya dekat nih sama Pak Dekan, saya dekat nih sama Pak Rektor misalnya, saya dekat nih sama ya jadi dengan Wali Kota misalnya, itu tidak ada jaminan bahwa saya pasti selamat di akhirat. Tapi kalau kita posisinya dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW di akhirat nanti, terutama di akhirat nanti, maka itu jaminan bahwa kita pasti selamat. Karena posisi yang paling dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW dari hari kiamat itu menunjukkan bahwa kita satu rombongan dengan beliau. Jadi kedekatan di dunia pun itu menunjukkan kedekatan kita nanti di akhirat, karena rombongan di dunia itu insya Allah akan bersambung dengan rombongan nanti di akhirat, asalkan memang kita betul-betul mengikuti, tidak hanya dekat tapi juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada beberapa yang dalam catatan saya, tentu ini hanya sebagian ya, mungkin tidak seluruhnya, sebagian saja. Yang pertama, di antara amalan-amalan yang bisa membuat seseorang itu dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti, terutama adalah baiknya akhlak. Jadi baiknya budi pekerti atau baiknya akhlak. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin baik dan mulia akhlak seorang mukmin, itu potensial besar kemungkinan dia akan dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca di dalam sebuah hadisnya dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, Ahmad, di situ sebutkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan.
Inna min ahabbikum, sesungguhnya inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat posisinya di antara kalian terhadapku, apanya majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya atau budi pekertinya. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus budi pekertinya, itu nanti dia akan berada dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita maklumi karena memang akhlak yang mulia itu keutamaannya sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi menyebutkan dengan istilah al-birru husnul khuluq. Jadi budi pekerti yang ada, kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Jadi kalau kita beribadah, beramal soleh, berbuat baik hubungannya dengan Allah secara langsung maupun dengan sesama, bermuamalah, itu dibingkai dengan akhlak dan tidak dibingkai dengan akhlak, itu nilainya beda. Jadi saya ulang ya, kita ini berhubungan langsung dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama, itu dibingkai dengan akhlak yang mulia dengan akhlak dengan tidak berakhlak yang mulia, itu nilainya beda. Makanya sampai dikatakan al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Sambil contoh sederhana gini misalnya. Ada 3 orang sholat di shaf pertama. Ada 3 orang laki-laki sholat di shaf pertama, sholat berjamaah. Yang pertama, dia sholat semata-mata hanya karena ingin menggugurkan kewajibannya. Yang penting saya sholat, bebas dari kewajiban. Yang pertama. Yang kedua, dia sholat karena ingin bermunajat kepada Allah. Dia betul-betul ingin menghadap kepada Allah. Dia ingin berkomunikasi dengan Allah. Dia ingin mengadukan banyak hal kepada Allah. Ada kerinduan di situ. Maka dia berusaha menjaga akhlak di dalam sholatnya karena dia merasa ini bukan semata-mata kewajiban, tapi lebih dari itu, ini adalah waktu di mana kita betul-betul mencurahkan segala lahir dan batin untuk berkomunikasi dengan Yang Maha mengatur hidup kita, Yang Maha mengatur rezeki kita, masa depan kita, bahkan yang menentukan surga neraka kita. Makanya dia lebih menjaga akhlak di dalam sholatnya dengan khusyuk, dengan berusaha untuk mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah, dan begitu seterusnya, dan berharapan baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, dan macam-macam. Dan yang ketiga, ada orang yang sholat di shaf pertama itu juga, tapi karena ada mertua di sampingnya. Jadi yang ketiga kan ada mertua di sampingnya. Nah, jadi 3 orang ini sama-sama sholat, tapi di hadapan Allah ternyata nilainya bisa berbeda itu. Yang pertama standar lah ya, dia sholat semata-mata hanya karena untuk menggugurkan kewajiban. Insya Allah dapat pahala, tapi standar lah. Yang kedua, karena dibingkai dengan akhlak, itu nilainya jadi lebih sempurna, karena dia berusaha betul-betul tidak hanya perhatian akan syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, pembatal sholat, sunnah-sunnahnya sholat pun dia perhatikan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat pun dia perhatikan agar jangan sampai dia terjang. Sehingga dia betul-betul berusaha untuk menjaga akhlak di dalam menghadap kepada Allah itu. Maka orang seperti ini nilainya lebih sempurna dibandingkan dengan yang pertama. Yang ketiga, alih-alih dia berpahala, bisa jadi malah berdosa. Kenapa? Karena dia sholat karena ada mertua di sampingnya, atau karena riak kepada mertua tadi. Walaupun saya ingin sampaikan, dia masih mau sholat aja masih bagus daripada dia nggak sholat. Walaupun dia yura'unan nas, walaupun dia mungkin riak kepada manusia, tapi dia masih mau sholat aja masih bagus daripada yang nggak sholat. Karena kalau ada orang yang nggak sholat, nanti di akhirat dia dipanggil sebagai pendurhaka. Tapi kalau dia masih mau sholat, walaupun sholatnya bermasalah, nanti di akhirat dia masih dipanggil sebagai orang yang sholat, walaupun dimarahi itu. Ya tentu semoga kita nggak usah dimarahi lah. Ya sih, semoga kita termasuk yang semoga kita termasuk yang sholatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Itu perihal berbuat baik kepada yang hubungan langsung dengan Allah ya. Yang
dengan sesama pun juga sama. Jadi misalnya gini, jadi yang dipikir dengan akhlak dan yang tidak dipikir dengan akhlak itu berbeda. Misalnya gini, ada seorang anak yatim kita panggil, ada 3 orang manggil anak yatim gitu ya. Yang satu dia manggil dengan panggilan standar, sini nak, ini buat kamu ya uang, ya sudah sana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anak yatim dipanggil, sini sayang, anak siapa? Masya Allah, semoga jadi anak yang berkah ya, didoakan baiklah pokoknya. Pokoknya anak ini dimuliakan, anak ini dimuliakan, tidak hanya disantuni tapi dimuliakan. Disemangati, jangan ya, harus semangat ya gitu. Udah pokoknya disemangati lah, dimuliakan anak ini. Nah, sementara yang ketiga, ada anak yatim dia panggil, sini loh, dasar miskin loh, orang gak punya loh, nih duit buat lo, dah sana, dasar loh. Nah, jadi dia memberi sambil menghina. Yang pertama, dia berpahala insya Allah, tapi standar lah, karena dia kan asal ngasih gitu aja. Yang kedua, karena ada ikram, dia memuliakan anak yatim itu, sehingga aksi dia memuliakan anak yatim itu membuat apa yang diberikan itu menjadi lebih sempurna nilainya dibandingkan kalau dia hanya sekedar memberi gitu. Karena dia termasuk yang tidak hanya memberi, selalu dia memuliakan. Itu kan ada ayat mengatakan kalla balla tukrimunal yatim itu wala tahaduna ala ta'amil miskin. Nah, dia ikram dia. Dia tidak hanya sekedar memberi tapi dia memuliakan anak-anak yatim itu. Ya mohon maaf kan ada sebagian orang itu ketika memberi anak yatim bahkan dengan cara yang ketiga tadi, menghinakan tadi itu, dengan cara-cara yang tidak terhormat dan begitu seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang terakhir kan sampai dengan cara menghina itu kan bisa kena ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha itu. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara menyakiti orang yang kalian beri dan mengungkit kebaikan kalian pada mereka. Terlepas dari apapun itu, memang nyatanya akhlak itu yang akan menjadikan seseorang itu kebaikannya menjadi sempurna. Makanya kata para ulama, di antara asbab kenapa seseorang itu mudah dekat dengan Allah itu adalah karena akhlaknya. Dan di antara asbab kenapa orang itu sulit dekat dengan Allah karena juga akhlaknya. Jadi dekat dengan Allah karena akhlaknya yang mulia, tidak mudah dekat dengan Allah karena buruk akhlaknya itu. Nah, termasuk dekatnya kita dengan Rasulullah Muhammad SAW itu di antara asbabnya adalah karena akhlak yang mulia ini. Di samping itu juga Nabi juga memuji orang yang paling utama dalam keimanannya itu adalah orang-orang yang akhlaknya bagus. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, kuntu adalah aku ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, maka datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa rajulun, seorang lelaki minal ansar dari kalangan Ansar. Fasallama 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mukmin yang bagaimanakah yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya, kata Nabi. Yang paling baik di antara mereka apanya? Khuluqan, akhlaknya. Qala, orang itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas, mukmin yang bagaimanakah yang paling cerdas itu? Qala, Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak di antara mereka lil mauti, bagi kematian apanya? Dzikran, ingatnya. Jadi orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling bagus di antara mereka lima ba'dahu, untuk menghadapi apa setelah kematian, apanya? Isti'dadan, persiapannya. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4259. Di sini kita bisa tahu berarti orang itu disebut mukmin yang paling utama, kata Nabi, itu kalau dia akhlaknya bagus. Jadi semakin bagus imannya, harusnya semakin bagus akhlaknya.
Nah, orang kalau akhlaknya semakin bagus, semakin sempurna pula imannya. Orang yang sempurna imannya dengan ditandai bagus akhlaknya, itu tidak hanya dekat dengan Allah nantinya, saat ini juga bahkan akan tetapi pada hari kiamat dia juga akan dapat bonus dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat dengan Rasulullah itu tentu dia akan dapat banyak fasilitas ya. Pertama paling enggak dia dapat haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Pastinya juga akan dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan bisa jadi dia akan didudukkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Pokoknya enggak dapat kesulitan-kesulitan mahsyar pada hari kiamat. Bahkan karena dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, saat dihisab pun insya Allah dia akan didampingi oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau berhak mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga saat di mizan, demikian juga sama di sirat, karena dia selalu akan dikawal terus oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan tentu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi adalah satu-satunya Nabi yang dengan izin Allah memiliki SK dari Allah untuk bisa memohon syafaatul uzma dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa akhlak ini harusnya memang akhlak yang mulia itu harusnya sejajar dengan iman yang bagus. Atau dengan kata lain, orang kalau imannya bagus, imannya sempurna, maka akhlaknya mestinya juga harus bagus. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Yang paling sempurna mukmin, yang paling sempurna apanya imannya adalah ahsanum khuluqan, yang paling bagus di antara mereka apanya khuluqan, akhlaknya. Ini hadis riwayat Abi Dawud. Ini menunjukkan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi dalam hadis ini, adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Nah, maka saya ulang tadi, orang itu kalau imannya bagus, tentu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan rukun iman yang ada itu, semakin bagus imannya, semakin bagus akhlaknya. Maka ini koreksi buat kita bersama ya sebenarnya. Ketika, mohon maaf, sebagian kita telah banyak belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang aneka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penguatan-penguatan iman, kok setelah kita belajar semua itu, setelahnya kok tidak bagus akhlak kita, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, maka itu tanda tanya besar sebenarnya. Jangan-jangan ada yang salah dari yang kita pelajari, atau kita mengambil ilmu dari orang yang salah, atau orangnya benar, ilmunya benar, pemahaman kita yang salah. Karena saya ulang, harusnya orang kalau imannya bagus, akhlaknya bagus, harusnya. Semakin sempurna imannya, semakin bagus akhlaknya. Harusnya itu begitu. Nah, jadi berbanding lurus dengan baiknya iman itu adalah baiknya akhlak. Jadi berbanding lurus dengan sempurnanya iman adalah mulianya akhlak. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau ada, saya mohon maaf, misalnya di antara kita nggak usah ngeliat orang aja ya, lihat diri kita sendiri aja. Ngerasa misalnya udah belajar akidah, belajar tauhid, belajar hal-hal yang bisa menguatkan iman, kok setelah belajar itu kok setelahnya malah kita menjadi orang yang buruk akhlaknya atau perangainya, maka patut kita waspada, jangan-jangan, mohon maaf, kita salah guru, atau kemungkinan salah ilmu, atau yang ketiga salah paham. Jadi gurunya benar, ilmunya benar, muridnya yang salah paham. Karena begini, sambil contoh gini misalnya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, saat itu ada dua suku namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua suku yang sudah berantem, perang bahkan berabad-abad. Mereka perang berabad-abad. Begitu mereka belajar Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka jadi bersaudara. Padahal ini perang berabad-abad. Begitu belajar Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka jadi bersaudara. Nah, jadi orang itu kalau belajar Islam dengan baik dan benar, mestinya loh ya, semangat bersaudaranya tinggi, bukan semangat berantemnya. Maka ketika kemudian ada orang yang belajar Islam,
Kok setelah belajar kok semangat berantemnya yang kuat, ya berarti ada pertanyaan besar, jangan-jangan ada yang salah dari yang dia pelajari. Contoh kasus gini ya, saya punya jamaah, beliau cerita sama saya gini, Ustadz, dulu kami sebelum ngaji, kata dia gitu, sebelum ngaji itu kita baik-baik saja Ustadz, kita rukun, akur, baik-baik saja. Begitu kita ngaji Ustadz, pecah jadi dua itu Ustadz. Dia bilang gitu. Jadi sebelum ngaji rukun gitu, setelah ngaji malah berantem. Saya karena yang ditanya saya jawab, ada dua kemungkinan sih Bu, saya bilang gitu. Ya kemungkinan yang pertama salah guru, saya bilang gitu. Atau yang kedua salah ilmu. Saya tambah satu lagi tuh, atau yang ketiga saya salah paham tadi itu. Gurunya benar, ilmunya benar, pemahamannya yang keliru, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ulang harusnya kalau memang benar di dalam dia belajar agama sebagaimana belajar dia kepada Rasulullah Muhammad, sebagian dulu para sahabat belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW, mestinya semangat beribadah itu, semangat dalam beragama itu diwujudkan dalam bentuk semangat dalam membangun persaudaraan, bukan membangun permusuhan. Itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, itu diantaranya saja ya, diantaranya saja. Dan memang saya ulang, pantas kalau orang yang berakhlak yang mulia itu akan dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat terutama, karena ada hadis Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah, Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwasanya aku ini, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada akhlak yang mulia, itu Nabi diperintah untuk menyempurnakan lagi. Makanya akhlak Nabi itu kalau bahasa Al-Quran di surah Al-Qalam ayat 4, Nabi itu di atas budi pekerti yang agung. Kata Allah, Allah memuji Nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Jadi kalau ada akhlak yang mulia, Nabi di atasnya itu. Jadi kalau ada akhlak yang agung, Nabi di atasnya itu gitu. Makanya kata para ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Justru akhlak itu menjadi mulia karena dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi itu Allah langsung yang memuliakan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu wahai Nabi. Jadi karena Allah langsung yang memuliakan beliau, betapapun orang berusaha menjatuhkan nama baik beliau tidak akan bisa. Sejarah mencatat dari dulu hingga detik ini, bahkan hari kiamat kita meyakini bahwa orang tidak akan pernah berhasil menjatuhkan nama baik Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau mulia tanpa syarat, dikarenakan Allah langsung yang memuliakannya. Dan saya ulang, Nabi mulia bukan karena akhlaknya. Justru akhlak itu menjadi mulia gara-gara dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya ya. Terus kemudian bahkan kalau kita baca dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau berkata ini hadisnya hasan sahih. Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalum fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi." Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, athqalu yang lebih berat, fi mizanil mu'mini dalam timbangan seorang mukmin, yaumal qiyamati pada hari kiamat, min husnil khuluq dibandingkan dengan baiknya budi pekerti. Jadi baiknya budi pekerti itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dan berat nanti di mizan. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi di bab tentang syafaat, itu disebutkan tentang bagaimana nanti ada sebagian orang-orang yang beriman itu ketika ditimbang amalnya, kebaikannya kalah oleh keburukannya. Kita tahu ada di surah Al-Qari'ah, rumus untuk masuk surga itu kan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga, asal keburukannya lebih berat itu langsung masuk neraka. Namun bersyukurlah kepada Allah, Nabi tidak menjelaskan demikian dalam ayat itu, justru beliau menjelaskan tentang adanya syafaat. Ada sebagian orang yang Allah bilang kepada para malaikat, coba cari amal-amal sunnahnya. Dan tentu Allah menyuruh, bukan berarti Allah tidak tahu. Itu hanya bahasa administrasi aja.
Jadi Allah Maha tahu tentunya, dan saya ulang, Allah nyuruh malaikat nyari bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah nyuruh begitu, itu semata-mata hanya bahasa administrasi saja. Maka dicarilah oleh para malaikat amal-amal sunnahnya dan diletakkan di dalam timbangan kebaikan orang itu tadi. Ternyata belum mencukupi, keburukannya masih lebih berat. Terus kemudian kata Allah, saat itu datang puasa dengan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran datang di situ. Ada nanti bisa dibaca dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq, bab tentang puasa, itu hadisnya ada di situ. Akamakal. Kata puasa, kurang ini mafhum riwayat ya. Kata puasa mengatakan, ya Allah, orang ini telah meninggalkan makan dan minum serta syahwat karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Kata Allah, diizinkan. Al-Quran juga angkat bicara, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Maka diizinkan. Maka saat itu timbangan kebaikannya sudah menjadi berat. Ada yang sudah lulus dan masuk surga, tapi ada juga yang masih belum lulus juga. Akhirnya dicarikan amalan yang lain, diantaranya akhlak yang mulia ini. Nah, akhlak yang mulia ini adalah akhlak yang mulia ini timbangannya berat sekali. Sampai sini sudah banyak yang menang sudah. Orang kalau akhlaknya bagus, sudah hampir bisa dipastikan menang dia sudah. Nah, tapi ada juga yang masih kalah dalam riwayat itu ceritanya. Terakhir itu bitoko. Yang dikeluarkan bitoko. Bitoko itu kartu. Kartu la ilaha illallah. Kalau sampai punya kartu la ilaha illallah ini sudah pasti menang sudah. Itulah upaya syafaat dengan izin Allah ya. Karena nanti di akhirat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Begitulah maha baiknya Allah. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, itu kata para ulama, malaikat nggak heran. Karena segitu-gitunya diupayakannya sampai supaya betul-betul masuk surga, tanpa harus mampir ke neraka. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masih masuk neraka juga, itu malaikat ya heran, kok bisa gitu. Padahal begitu baiknya Allah kepada umat ini, kok masih masuk neraka, ya aneh, heran ini. Itu seperti itu. Ini ya diantara amalan kalau kita kerjakan insya Allah kita akan dekat pada hari kiamat dengan Rasulullah Muhammad SAW alias satu rombongan nanti insya Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ingat masuk surga itu pakai rombongan. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 70-an ke atas itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi ingat juga, masuk neraka juga pakai rombongan itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Nah, jadi hati-hati aja jangan sampai kita salah pilih rombongan. Makanya saya ulang, amalan-amalan ini insyaallah menjadikan kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam pengertian ya insyaallah, dan semoga kita satu rombongan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu Allah tidak suruh hambanya langsung masuk surga, enggak. Suruh masuk dalam rombongan hamba yang terpilih dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Allah nggak berfirman langsung masuk surga, enggak. Apa kata Allah? Masuk dulu dalam rombongan hambaku yang terpilih, baru masuk surga. Nah, itu karena memang nanti masuk surga itu pakai rombongan-rombongan. Bahwa ada sebagian yang dimasukkan surga sebagai perutusan, tamu yang mulia, iya. Tapi umumnya itu menggunakan rombongan-rombongan. Nah, di antara amalia supaya kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat nanti adalah perbaiki akhlak kita. Di antara amalan yang lain yang buat kita insya Allah dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat adalah menyantuni, lebih tepatnya menanggung kehidupan anak yatim. Karena bahasanya menggunakan kata kafil ya, bukan sekedar menginfak atau menderma, tapi dia kafil. Kafil itu menanggung. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari, Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Imam Malik rahimahumullah, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada.
Terus kemudian wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Jadi kata Nabi, aku dan yang menanggung kehidupan anak yatim di surga nanti begini, kata Nabi. Dan beliau ngasih isyarat jari telunjuk dan jari tengah dan agak direnggangkan dikit gini. Jadi dekat sekali maksudnya nanti Nabi dengan orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Saya ulang ya, menanggung dengan menyantuni itu beda. Dan yang mendapat jaminan dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah yang bukan yang menyantuni sebenarnya, tapi yang menanggung kehidupan anak yatim. Sependek yang saya pelajari, dulu praktek para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menanggung kehidupan anak-anak yatim dengan cara baik mereka tetap tinggal bersama ibu mereka atau mereka ikut bersama dengan para sahabat dalam keluarganya. Sampai ada ayat yang menegaskan wa in tukhalitum fa ikhwanukum, dan apabila kalian bersama dengan mereka sejak mereka dari kecil maka mereka seperti saudara kalian. Itu karena saking dekatnya mereka dengan anak-anak yatim pada masa itu, karena sebagian mereka memang serumah dengan para sahabat, sebagaimana juga ada sebagian yang tetap tinggal bersama dengan ibunya. Tapi kata kuncinya adalah mereka para sahabat ini kalau menanggung kehidupan anak yatim itu, kalau perempuan itu sampai menikah. Sementara kalau laki-laki itu sampai mandiri lah kalau bahasa kita. Jadi kalau kita mau masuk dalam kategori ini, maka hendaklah kita itu dalam menyantuni anak yatim itu pada tingkatan menanggung. Jadi bukan sekedar menyantuni tapi menanggung. Kalau perempuan sampai menikah, kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa sama-sama sampai mandiri lah kalau dalam konteks kekinian itu. Tentu ini tidak mudah bagi sebagian orang yang mungkin ekonominya empet-empetan ya. Karena sebagian orang mungkin karena gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma. Jadi kan susah itu kalau nanggung sendiri. Maka bisa kolektif bersama-sama. Itu Prof. Asep di Baitul Jihad itu punya rumah apa namanya itu, baru itu kayaknya itu. Rumah apa saya lupa namanya, mohon maaf, itu rumah kebaikan atau apa gitu. Nah itu rumah amal soleh atau rumah amal Ustaz. Rumah amal itu. Nah itu kan bareng-bareng itu digotong bareng-bareng. Kalau Baitul Jihad sudah punya bentuk yang konkret dalam menanggung mereka dalam bentuk sekolah gratis ya Prof ya. Sekolah gratis itu Masya Allah itu. Nah jadi laras ya itu. Itu luar biasa itu. Itu bagian dari seperti itu. Jadi kalau saya ulang, kalau sendiri mungkin berat, tapi kalau bareng-bareng kan jadi ringan. Kalau di masjid dekat rumah saya ini Asyuhada ini dihimpun dari infak jamaah, kita pilih beberapa anak yatim yang dirasa cukup bagus untuk kemudian dikasih beasiswa sampai kuliah, bahkan yang penting di pesantren, gitu. Yang penting di pesantren gitu. Itu seperti itu. Jadi diarahkan untuk lanjut sekolah sampai kuliah, bahkan sampai dengan aliyahnya atau SMA-nya itu di pesantren, nanti kuliahnya terserah kalau kuliahnya. Itu pokoknya sampai betul-betul mandiri atau menikah tadi. Saya termasuk yang pernah tahu itu di PLN. Saya pernah diundang di PLN itu, didatangkan anak-anak yatim mereka yang disantuni oleh PLN, Cut Mutia yang di Bekasi itu. Itu sebagian mereka disantuni bahkan sampai kuliah, ada yang sampai sudah bekerja alhamdulillah. Bahkan beberapa ada yang sudah bisa menyantuni adik-adiknya yang yang yatim juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diharapkan ya. Jadi bukan santunan yang BLT ya, bantuan langsung telas itu bukan, atau BLA, bantuan langsung amblas itu enggak. Tapi bantuan yang betul-betul produktif dan atau solutif di dalam menanggung kehidupan anak-anak yatim itu. Itu baru namanya kafil. Jadi kalau cuman santunan setahun sekali, sepertinya itu tidak masuk ya. Jadi yang masuk itu adalah kalau kita betul-betul menanggung kehidupan mereka dengan cara-cara yang tadi seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, di antara amalan yang menyebabkan kita insya Allah dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah mengayomi dan menafkahi anak-anak perempuan dengan baik, 2 anak perempuan dengan baik hingga mereka tumbuh menjadi baligh. Begini ya, kenapa kok sampai anak perempuan gitu ya, kalau tidak anak laki-laki gitu. Begini, Nabi itu hidup di masa di mana wanita itu direndahkan. Dan Islam datang mengangkat derajat kaum wanita
dari -1 ke +1. Jadi Islam itu datang mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Bukan dari 0 ke 1, dari -1 ke +1. Kenapa kok -1 ke +1? Karena wanita tadinya tidak hanya tidak dapat warisan di masa itu, tapi seiring dengan datang diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, wanita tidak hanya tidak dapat, wanita sebelumnya tidak hanya tidak dapat warisan, bahkan mereka bisa diwariskan seperti barang, mohon maaf. Jadi ketika sebelum datang atau sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, di masa jahiliyah itu wanita direndahkan sampai, saya ulang, tidak hanya tidak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Begitu Islam datang, diangkat derajat kaum wanita menjadi mendapat bagian warisan. Ya, jadi tidak boleh lagi diwariskan, malah mendapat bagian warisan. Itu namanya Islam telah mengangkat derajat kaum wanita bahkan dari -1 ke +1. Itu kalau kita pakai pembagian waris ya. Walaupun nanti ada masa di mana wanita dapat bagian lebih banyak dari laki-laki. Mana contohnya? Ibu dan bapak. Bapak itu selamanya 1/6 bapak itu. Tapi kalau ibu bisa dapat 1/3. Dalam kondisi tertentu seorang ibu bisa dapat 1/3. Itu seperti itu. Jadi ada masa di mana wanita bisa lebih banyak bagiannya daripada laki-laki. Itu seperti itu. Nah, maka ini ada penekanan, terutama bagi siapapun yang dianugerahi oleh Allah anak perempuan 2. Karena saat itu mungkin banyak orang yang merasa, ya anakku kok perempuan, kira-kira gitulah. Maka disinilah Nabi menjanjikan keutamaan bagi siapa yang dianugerahi oleh Allah anak perempuan 2. Kalau lebih, ya apalagi begitu. Dikatakan, bahkan rawi hadis mengatakan begini, andaikan ada yang nanya kepada Nabi 1, barangkali Nabi juga akan iyakan, cuman yang nanya nggak ada gitu. Makanya minimal 2. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Muslim juga, At-Tirmidzi juga rahimahumullah, Nabi bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Jadi barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat sementara saya dan dia begini. Nabi mengumpulkan dua jarinya ini. Itu seperti itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan kalau kita punya anak perempuan. Dan mungkin sebagaimana yang kita ketahui ya, mendidik anak perempuan ya, yang sudah mengalami mungkin bagaimana kondisinya anak perempuan kan beda sama anak laki-laki mungkin. Sehingga karenanya kemudian tidak mudah, apalagi di akhir zaman seperti ini. Harus ekstra dalam doanya, mendoakannya, harus ekstra di dalam memperhatikannya, menasihatinya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, termasuk di antara hal yang buat orang itu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini ada dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga bahkan, di mana pernah suatu saat ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Maka orang ini, Nabi menjawab, mada a'dattalaha, apa yang kamu persiapkan? Kok kamu nanya hari kiamat itu loh? Maka orang itu menjawab, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain dari bahwa saya hanya punya modal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dia bilang dia punya modal cinta, apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah dibuktikan supaya nanti kita betul-betul bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau cuma ngomong cinta aja semua bisa. Maka cinta itu dibuktikan dengan apa? Paling enggak dengan berbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ada sebuah makalah yang mengatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh
Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka kalau orang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, mestinya ringan lisan dan hatinya untuk bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada juga sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya hasan, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia pada hari kiamat di sisiku nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka ringankan lisan dan hati untuk bersolawat. Di samping solawat itu perintah Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 56 itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersama para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak kalah pentingnya adalah berittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada rumus sederhana ya. Kalau kita ngikuti jalan hidupnya petani, kita akan punya pengalamannya petani. Kalau kita ngikuti jalan hidupnya nelayan, kita akan punya pengalamannya nelayan. Kalau kita ngikuti jalan hidupnya dokter, kita akan punya pengalamannya dokter. Dan kalau kita ngikuti jalan hidupnya para nabi dan rasul, insya Allah kita akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Maka mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad SAW menjadikan kita insya Allah punya pengalamannya Nabi Muhammad SAW dalam perkara-perkara imani dalam hal ini. Itu seperti itu. Nah, mengikuti sunnah Nabi tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah. Sebisa mungkin kita mengikuti sunnah beliau. Sambil contoh misalnya, ketika kita lapar, kita makan. Kalau makan karena lapar, itu hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Ini berbeda kalau kita lapar, terus kita berpikir dalam hati kita, perintah Allah kalau lapar apa ya? Makan. Makan karena lapar dengan makan karena perintah Allah itu beda. Kalau kita makan karena perintah Allah, sejak awal kita makan sudah berpahala. Ada Ustadz, perintah makan dalam Al-Quran ada. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Terus cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad SAW. Paling tidak, bismillah, tangan kanan, hamdalah. Kalau gitu cara makan kita tidak hanya berpahala, bahkan setiap kali kita makan, kita dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Tadi Ali Imran ayat 31. Itulah yang kata para ulama, menjadi wali Allah melalui jalur makan itu diantaranya itu tadi. Itu asal cara makannya tadi. Jadi ketika kita lapar, kita makan karena mentaati perintah Allah, bukan karena lapar. Karena ada perintah Allah, kalau lapar suruh makan. Kalau dalam hadis, tubuh kita punya hak, diantaranya kalau lapar ya makan, okamakal. Itu seperti itu. Nah, cara makannya yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan dapatkan ampunan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 9, takutnya kemalaman. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Monggo silakan kalau ada. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic untuk Bapak dan Ibu, dan boleh lewat chat juga kalau misalkan tidak bisa open mic. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Pak Yai, mungkin saya atau Pak Yai. Iya, monggo. Yai, kita itu mencintai Rasulullah dan lain sebagainya itu kan dengan perasaan ya. Itu perasaan itu berbau ruh ya. Saya kira nanti ketika di akhir itu, alam akhir itu bentuknya kita itu ketemu Rasulullah dekat itu ruh atau jasad ya. Bagus. Ketika kita di hari kebangkitan, kan pasca kiamat itu ada hari kebangkitan. Ketika bangkit itu Allah bilang dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah, Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata.
Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Nah, ini Allah pakai ashtata, pakai jamak. Terjemahannya apa kira-kira itu? Memacam, saking banyak macamnya itu. Pada hari itu kata Allah, bentuk tubuh manusia itu memacam liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Nabi menjelaskan aukamakal dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nanti manusia itu akan dibangkitkan dari benih tulang ekornya yang paling kecil yang nggak bisa hancur itu, dibentuk tubuhnya itu berdasar informasi amal. Kalau tubuh kita yang hari ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, sementara kalau tubuh kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Dibentuk berdasar informasi amal. Makanya nanti ada yang kata Allah, yang wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya sumringah, ceria. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena semasa hidupnya dia selalu berbuat sesuatu yang selalu merasa puas dengan keputusan Allah. Dia selalu bersyukur, dia selalu senang dengan semua keputusan Allah. Tapi ada juga orang yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat, naudzubillahi min syarri dzalik. Bahkan ada orang ketika di mahsyar itu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di surah Toha ayat 124 sampai 126. Ada orang di mahsyar itu dia berkata begini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba di mahsyar dalam keadaan buta padahal tadi saya bisa melek? Maka apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu tidak menggubrisnya, maka sebagaimana dulu kamu tidak peduli dengannya, maka sekarang pun kamu tidak dipedulikan. Itu konteksnya Allah murka kepada orang itu, tapi bahasanya masih halus. Jadi kalau diterjemah versi Jawa Timur, Pak, itu gini terjemahannya. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu nggak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Jadi ada orang itu yang di dunia mungkin buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Sementara ada orang di dunia mungkin melek, di dunia di akhirat dia buta. Karena matanya tidak pernah dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, apalagi hatinya. Makanya kalau ditanya apakah nanti kita ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat dengan jasad, jawabannya iya, dengan jasad. Cuman jasad itu jasad yang baru, yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal, bukan berdasar informasi genetika kedua orang tua. Oh kalau gitu kita berubah dong saat bentuknya. Ya, kita berubah. Ada yang bercahaya, ada yang lecek, ada yang cacat, ada yang berwajah binatang, macam-macam. Loh, bagaimana kalau ketemu dengan pasangan kita? Apakah bisa saling mengenali? Gak usah khawatir. Hadisnya Sahih Bukhari, ruh saling mengenal. Jadi nanti yang saling mengenal ruh. Jadi ruh itu tetap saling mengenal. Jadi walaupun nanti bapak, nun sewu nggih ketemu sama ibu, wajahnya udah berubah, tapi tetap kenal insya Allah. Asalkan sefrekuensi ya. Asal sefrekuensi insya Allah ketemu dalam kebaikan dan dalam surga insya Allah. Dan tidak akan pangling insya Allah. Kenapa? Karena ruh saling mengenal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Subhan atas jawabannya. Kita ada pertanyaan juga Ustaz dari kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon pencerahannya tentang warisan. Bagaimana hukumnya melaksanakan wasiat orang tua yang pembagian warisannya bertentangan dengan syariat Islam? Sehingga berapa orang anaknya merasa terzalimi atas pembagian warisan tersebut? Baik. Bagaimana Ustaz? Baik. Di dalam surah Al-Baqarah mengenai al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Ayat itu sudah dimansuh, sudah dihapus dengan ayat tentang waris di surah An-Nisa ayat 11. Maka apabila terjadi wasiat berbenturan dengan hukum waris, yang dimenangkan hukum waris. Di dalam kaidah Islam, dalam kaidah fikih Islam itu, kalau ada benturan antara wasiat dengan waris, yang dimenangkan adalah waris. Tentu ini untuk ahli waris yang mendapatkan warisan. Tapi wasiat tetap berlaku bagi ahli waris yang terhalang dari mendapatkan warisan. Contoh gini, misalnya si mayit ini anaknya perempuan semua.
Maaf, si mayit punya anak laki-laki, mohon maaf. Kan otomatis saudaranya si mayit itu tidak mendapat bagian waris. Berarti mereka mahjub, terhalang dari mendapatkan waris. Terus karena saudaranya ini sayang kepada saudaranya, karena si mayit ini sayang kepada saudaranya, sebelum mati dia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal, sebagian harta saya untuk adik saya yang paling kecil itu, kasihan dia nggak punya suami, dia anaknya banyak, misalnya gitu. Boleh nggak wasiat begitu? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena saudaranya itu terhalang dari mendapatkan waris. Jadi kalau ada orang berhak mendapatkan waris, sekaligus wasiat yang dimenangkan waris. Nah, kalau ada orang tua yang sengaja membuat wasiat seperti yang diceritakan dalam pertanyaan tadi, otomatis wasiatnya batal. Yang dimenangkan adalah hukum waris. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mungkin boleh langsung open mic atau mungkin lewat kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya bantu hitung 1 sampai 5. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan tutup kajian malam hari ini. 1, 2, oh baik. Oh, ada pertanyaan lagi Ustaz tadi, masih yang wasiat, tapi wasiatnya sudah dilaksanakan Ustaz. Apakah orang tuanya berdosa? Berdosa dan tidak berdosa itu tergantung kasusnya. Yang pertama, sebenarnya kalau mau diurut itu dibatalkan dulu wasiatnya harusnya. Jadi ahli waris kumpul lagi itu. Jadi kumpul lagi ahli waris, kumpul lagi. Terus kemudian dibicarakan baik-baik. Ini wasiat orang tua batal. Yang sahih yang betul adalah dibagi secara waris. Bagaimana ini? Misalnya gitu. Tapi kalau masing-masing ngeyel, udah mau misalnya. Oke. Kalau memang tidak mau, ya sudah. Terima saja bagian yang ibu atau bapak miliki. Hitung waris sendiri. Kalau bagian yang bapak terima atau ibu terima lebih banyak daripada yang seharusnya, berikan kepada yang bagiannya lebih sedikit. Jadi hitung waris sendiri. Tapi kalau yang bapak atau ibu terima itu misalnya bagiannya sudah pas atau sesuai, bahkan kurang misalnya, udah maafkan aja lah yang ngambil bagian bapak atau ibu itu. Itu seperti itu. Nah, apakah orang tua berdosa? Tergantung kasusnya. Kalau orang tua misalnya bertindak atas dasar kebodohannya, dan kebodohannya karena betul-betul beliau nggak tahu betul memang, dan artinya sudah ngaji juga, cuma nggak sampai ilmunya ke situ misalnya gitu ya. Semoga sih dimaafkan, namanya al-uzru bil jahli, dimaafkan karena kebodohannya. Tapi kalau beliau tahu dan kemudian melanggar, atau nggak tahunya itu karena mualas, nggak mau belajar misalnya, maka orang tipe yang kedua ini dia harus bertanggung jawab. Kalau yang melanggar, ya berarti dia harus bertanggung jawab atas pelanggarannya. Kalau dia karena bodoh, yang karena malas, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan kenapa tidak mau belajar. Itu seperti itu. Prinsipnya dalam Islam, orang tidak akan dihukum karena kebodohannya, tapi dia akan dihukum karena malasnya, atau ya tadi karena sudah tahu tapi kemudian dia terjang. Ya sekarang tugas anak-anaknya mintakan ampun buat beliau aja. Di samping kalau masih bisa diperbaiki, kumpul kembali aja ahli warisnya, sampaikan bahwa tidak begini harusnya. Tapi saya ulang, masalah ini kadang tidak mudah, apalagi ini masalah harta, kadang fitnahnya juga luar biasa. Ya silakan siapa yang punya nyali dimulailah. Kalau nggak punya nyali ya sudah, serahkan sama Allah, terus dihitung sendiri bagian warisnya dia. Kalau yang diterima ternyata sesuai, ya sudah diambil saja. Tapi kalau harusnya dia terima lebih banyak, berarti hak dia kurang, ya sudah ikhlaskan saja pada saudaranya. Kalau sekiranya hak yang diterima lebih, kembalikan kepada yang bagiannya kurang, supaya dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Saya kira itu, Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika baik, saya bantu hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya, maupun lewat kolom chat dan lewat on mic. Sebelum itu, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Subhan Desai, yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, Ustaz.
Syukran jazakumullah Ustaz. Sebelum itu saya akan izin membacakan kesimpulan pada kajian malam ini, yaitu amalan-amalan yang bisa membuat kita dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, antara lain adalah memperbanyak salawat, meladani akhlak beliau, mencintai dan mengikuti sunnahnya, menjaga lisan dan hati dari keburukan, serta menyebarkan kebaikan kepada sesama dengan ikhlas. Semakin kita berusaha meniru beliau dengan ucapan, perbuatan, dan kasih sayang terhadap sesama, semakin besar pula harapan untuk dikumpulkan bersama beliau kelak. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk umat yang dicintai Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk bertemu beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Syahal selaku puara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.